saya Nabila Yudin, saya dari 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhasana dari 12 IPA 3. Nama saya Risma Agustin. Nama saya Sita Aulia dari 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Vilena Alifah. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Siapkan garam, 1 gelas berisi air, 1 gelas kosong, 2 buah plastik, 2 karet, 2 paku, dan 1 sendok plastik. Masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas yang berisi air. Aduk sampai merata. Jika sudah rata, masukkan paku ke dalam setiap gelas. Tutup gelas menggunakan plastik setengah kilo dan diikat dengan karet agar tertutup dengan rapat. Lakukan pada gelas yang berbeda. Lalu kita diamkan. Selanjutnya, ada air matang, air mentah, paku, karet gelang, dan plastik. Masukkan paku ke dalam gelas yang berisi air matang, lalu ke gelas yang berisi air mentah. Tutup dengan plastik dan dirapatkan dengan karet. Lakukan hal yang sama pada gelas yang kedua. Lalu kita tunggu sampai 3 hari. Lanjut, pada gelas selanjutnya, masukkan 1 sendok deterjen ke dalam gelas yang berisi air, lalu kita aduk rata. Jika sudah tercampur rata, masukkan paku ke dalam gelas tersebut, lalu ditutup dengan plastik dan dirapatkan dengan karet. Kita tunggu sampai 3 hari. Lanjut, pada gelas selanjutnya masukkan paku ke dalam gelas yang berisi minyak. Lalu tutup menggunakan plastik dan dirapatkan menggunakan karet. Kita tunggu juga selama 3 hari. Lanjut pada gelas terakhir. Masukkan juga ke dalam gelas. Masukkan paku dan ditutup dengan plastik dan direkatkan dengan karet. Hasil pengamatan hari ketiga sudah terlihat adanya karat di dalam paku yang direndam dalam air garam dan tidak adanya karat di paku yang di dalam gelas kosong. Kita coba buka. Yang pertama, kita ambil paku yang ada di dalam gelas kosong. Tidak terlihat adanya karat pada paku tersebut. Lalu kita ambil yang ada di dalam gelas air garam. Paku tersebut berubah warna menjadi agak kehitaman dan terdapat warna coklat yang menempel pada paku. Terdapat endapan karat pada air garam yang warnanya kuning kecoklatan. Lanjut, pada gelas yang berisi air matang, terlihat adanya kekeruhan pada gelas, tapi tidak sekeruh pada gelas yang berisi air mentah. Mulai terlihat sedikit adanya korosi pada paku di dalam air matang.
Di dalam air mentah, korosi pada paku lebih terlihat jelas daripada di dalam air matang. Pada paku yang direndam dalam air deterjen, tidak terlihat adanya korosi sama sekali pada paku tersebut. Setelah kita lihat, kita tutup kembali dan kita tunggu sampai 7 hari. Pada hari ketiga, tidak terlihat korosi pada paku yang direndam dalam minyak selama 3 hari. Pada hari ketiga, paku dalam air cuka mulai mengalami korosi. Terdapat sedikit gelembung-gelembung udara di dalam air cuka tersebut. Bagian atas paku mulai mengelupas. Paku dalam air cuka berubah warna menjadi menghitam, dan air cuka tersebut berubah warna menjadi berwarna kuning. Pada hari ke-7, paku yang berada di dalam gelas kosong tertutup terlihat mengalami korosi tetapi sangat sedikit. Hal ini dikarenakan paku tidak terkena banyak oksigen. Hal tersebut membuat paku yang berada di dalam gelas kosong tertutup lambat mengalami korosi. Lanjut, hari ke-7 pada paku yang direndam dalam air garam. Air garam berubah warna menjadi coklat kemerahan yang lebih pekat dibanding hari ketiga. Paku yang direndam dalam air garam selama 7 hari lebih terlihat korosinya. Pakunya lebih menghitam dibanding hari ketiga. Airnya lebih keruh dibandingkan hari ketiga. Lanjut, hari ke-7 pada paku yang direndam dalam air mentah. Air mentah lebih pekat daripada air matang, dan kepekatan korosi pada air mentah lebih terlihat jelas dibandingkan hari ketiga. Korosi pada paku lebih terlihat jelas di hari ke-7. Begitu pula dengan air matang. Korosi pada paku air matang lebih terlihat jelas di hari ke-7 dibandingkan hari ketiga. Pada air deterjen di hari ke-7 terlihat adanya korosi, tetapi sangat sedikit dan hampir tidak terlihat perbedaannya pada sebelumnya. Pada hari ke-7 tidak terlihat korosi pada paku yang direndam dalam minyak selama 7 hari. Ini merupakan hasil pengamatan hari ke-7 korosi pada paku dalam air cuka. Pada hari ke-7 terlihat bahwa paku di dalam air cuka mulai menghitam dan air cuka berubah menjadi kecoklatan. Paku dalam air cuka cepat mengalami korosi. Hal ini disebabkan asam lebih cepat menyebabkan korosi. Berdasarkan pengamatan hari ketiga, paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas cuka, karena cuka bersifat asam dan sifat asam ini yang mempengaruhi percepatan terjadinya korosi. Berdasarkan pengamatan hari ketiga, paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas kosong tertutup atau udara. Hal ini disebabkan karena pada udara gelas kosong dipengaruhi oleh suhu sehingga sangat lambat terjadinya korosi. Berdasarkan pengamatan hari ketiga, paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas minyak, karena minyak tidak mengandung oksigen dan sifat minyak yang mengisolasi air yang masuk ke dalam paku, sehingga tidak terjadi korosi.
Pada hari ketujuh, paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas cuka, karena cuka bersifat asam dan sifat asam ini yang mempengaruhi percepatan terjadinya korosi. Pada hari ketujuh, paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas kosong tertutup atau udara. Hal ini disebabkan karena pada udara kosong dipengaruhi oleh suhu sehingga sangat lambat terjadinya korosi. Berdasarkan pengamatan hari ketujuh, paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas minyak. Hal ini dikarenakan minyak tidak mengandung oksigen dan sifat minyak yang mengisolasi air yang masuk ke dalam paku sehingga tidak terjadi korosi. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa paku yang sangat cepat mengalami korosi yaitu paku yang direndam di dalam cuka dalam keadaan tertutup. Hal ini disebabkan sifat cuka yang asam sehingga mempermudah terjadinya korosi. Sedangkan paku besi yang sangat lama berkarat yaitu paku yang berada di dalam gelas kosong tertutup atau udara. Hal ini disebabkan karena pengaruh suhu pada gelas tertutup sehingga paku sangat lambat mengalami korosi. Sebenarnya, paku yang berada di dalam air deterjen juga mengalami korosi yang lambat. Hal itu dikarenakan air deterjen yang bersifat basa sehingga memperlambat terjadinya korosi. Hanya saja, yang sangat lambat mengalami korosi yaitu paku yang berada di dalam gelas kosong tertutup atau udara. Dan paku besi yang tidak dapat berkarat adalah paku yang berada di dalam minyak pada gelas tertutup. Hal ini dikarenakan minyak tidak mengandung oksigen dan sifat minyak yang mengisolasi air yang masuk ke dalam paku, sehingga tidak terjadinya korosi. Mencegah korosi pada besi dapat dilakukan dengan cara mengubah besi menjadi baja tahan karat atau stainless steel, mengecat besi, melumuri besi dengan oli, membalut dengan plastik, tin plating atau pelapis dengan timah, galvanisasi atau pelapisan dengan zinc, chromium plating atau pelapisan dengan kromium, dan sacrificial protection atau pengorbanan anode. Untuk mengatasi korosi dapat dilakukan dengan menggunakan cairan asam. Yang pertama dapat merendam di dalam air cuka, lalu dapat menggunakan asam sitrat atau lemon. Dapat juga menggunakan fosfat atau asam klorida. Asam fosfat sendiri dapat diperoleh dari minuman cola, rumput laut, dan molase. Sedangkan asam klorida dapat ditemukan di beberapa bahan pembersih rumah. Dapat juga menggunakan asam oksalat atau kentang. Mengatasi korosi dapat juga menggunakan abrasi mekanik, yaitu menggunakan gerinda listrik atau pengamplas listrik.